Ya, sobat investor sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami dalam program Cikert Talk edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Tovan Sukma. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan aksi konsolidasi yang terjadi di awal pekan ini, di mana indeks sempat melemah cukup tipis namun masih mampu mempertahankan level psikologisnya di level 6.500-an. Sebagaimana kita tahu pada perdagangan Senin kemarin yaitu 24 Agustus 2026, indeks kembali harus terpaksa turun tipis yaitu sebesar 24,02 poin atau sekitar 0,37% menuju 6.501,67 atau tepat berada di atas level psikologisnya di 6.500-an. Bagi sebagian pelaku pasar, aksi konsolidasi ini masih berada dalam tahap yang wajar begitu dengan porsi yang juga relatif tipis. Namun kemudian ada juga sebagian pelaku pasar yang menganggapnya sebagai tidak sekedar aksi ambil untung karena di pekan lalu sudah naik begitu tinggi, namun juga sebagai early alert bahwa kondisi terkini di bursa saham domestik perlu untuk jadi perhatian mengingat dengan sudah diumumkannya keputusan dari FTSE pada akhir pekan lalu. Ini menambah tekanan setelah sebelumnya MSCI juga melakukan pengumuman hal yang sama begitu. Lalu hal apa saja yang perlu menjadi perhatian pelaku pasar atau early alert tadi untuk bisa diperhatikan secara seksama dalam beberapa waktu ke depan. Guna membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Mu'tasim atau akrab disapa Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris, selamat bergabung. Ya, selamat pagi Mas Tovan dan juga tim IDX Channel. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, langsung saja pada pembahasan ini dengan aksi melemah tipis IHSG pada Senin kemarin yaitu di 0,37%. Kalau kita kaitkan dengan akhir pekan sudah ada keputusan dari FTSE terkait dikeluarkannya 29 saham dari daftar mereka begitu. Nah ini menurut Mas Faris sendiri apakah kemudian tekanan FTSE ini sudah mulai diperhitungkan begitu oleh pelaku pasar sehingga dampaknya nggak terlalu kuat atau seperti apa? Oke, mungkin kita coba untuk buka chart dulu ya Mas Tovan ya. Jadi teman-teman ya kalau kita coba cek ya dari segi chart memang momentum relatif terbatas ya karena sudah masuk ke area oversold gitu ya. Dari sisi stokastik ya ini saya coba pakai settingan 10.55 ya teman-teman ya. Jadi di sini ya memang relatif sudah overbought ya. Jadi kalau misalnya memang indeks akan cari floor baru ya atau support baru itu nggak masalah gitu karena memang kalau kita lihat secara pergerakan memang nantinya akan ada potensi untuk testing 6.400 sampai 6.450 gitu ya. Ya jadi di area sekitar ini akan menjadi testing ya atau kalau kita cek ini ya di garis pink itu di area EMA 10-nya gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang menjadi katalis kenapa beberapa hari ini gitu ya atau mungkin sebenarnya sejak Jumat ya itu relatively ya penguatannya sempat menguat banyak gitu ya di hari Jumat 0,37 tapi melemah juga 0,37 juga jadi BEP jatuhnya gitu ya. Itu karena sebenarnya dari Jumat pun gap up tapi secara candle kurang meyakinkan nih gitu ya, ada gantung nih di sini ya. Jadi kurang lebih itu yang membuat di hari Seninnya ya kita sempat ada pelemahan walaupun mungkin tutupannya masih di atas 6,5 gitu ya. Jadi itu dari segi pergerakan ya akan ada mungkin potensi untuk testing 6.400 sampai 6.450 ya dengan resisten terdekat di 6.600 seperti itu Mas Tovan. Baik. Mencari floor baru untuk kemudian berharap ada resisten ke 6.600-an. Nah ini kalau kita kaitkan dengan hasil rebalancing MSCI yang sudah mulai akan diterapkan di awal September atau tepat 1 September 2026, apakah kemudian tren bullish itu baru akan terjadi setelah
diberlakukannya MSCI ini, dan untuk menuju ke sana kita masih akan wait and see atau justru sudah mulai akan terjadi dalam waktu dekat? Ya, mungkin satu itu akan paling enggak market kita akan cenderung nggak kemana-mana, flat gitu aja, sampai adanya rebalancing 2 itu beres, itu ya, baik dari MSCI ataupun FTSE. Ya, jadi kurang lebih dari institusi akan melakukan aksi jual gitu. Nah, tinggal nanti apakah dari counterpartnya ini bisa menyerap inflow-nya atau enggak gitu ya. Oke. Mungkin kalau kita cek ya Mas Tovan, misal saat ambil case kita itu saham DSSA gitu ya. DSSA itu secara foreign flow karena adanya pendepan MSCI segala macam gitu ya, itu foreign flow-nya net sale. Tapi ketika kita cek ya apakah counterpartnya ada yang bisa menyerap, ada yang bisa nyerap, dan akhirnya DSSA itu bisa naik gitu ya. Jadi sebenarnya secara pergerakan nggak semua saham itu memang tergantung sama pergerakan dari investor asing, Mas. Gitu. Jadi entah itu big money yang lokal ataupun institusi lokal yang cover gitu ya. Nah, pokoknya dari lokal kita ada memang yang beberapa memang dirasa saham itu punya potensi, ya it will be something gitu ya. Ya tentu selama lokalnya itu bisa nyerap itu gitu. Nah, kalau untuk dari segi FTSE memang dana kelolaannya itu nggak sebesar MSCI ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu takut-takut amat ya. Karena kalau kita lihat yang dulu-dulu gitu ya, FTSE, karena FTSE ini mungkin AUM-nya sepertiga gitu ya dari MSCI, sehingga mungkin kalaupun banyak yang ditendang ada selling pressure tapi mungkin nggak terlalu signifikan seperti itu, Mas. Baik. Ada selling pressure tapi tidak cukup signifikan dari FTSE sendiri. Di lain pihak juga MSCI baru akan mulai memberlakukan keputusannya di 1 September. Nah, di luar dua hal ini dari MSCI maupun FTSI gitu, kira-kira menurut Mas Faris sendiri, apa saja sih yang jadi tekanan atau berpeluang jadi pemberat laju pergerakan indeks untuk setidaknya bertahan atau bahkan juga merangsek masuk ke zona hijau? Oke, jadi kalau misalnya untuk katalis ya dari segi pemberat memang kita perlu wait and see dari segi rebalancing ya dua lembaga tersebut. Tapi sebenarnya teman-teman secara makro itu kita banyak nih didukung sama katalis dari pelemahan hegemoni USD gitu ya. Kalau teman-teman cek ya dari dolar indeks DXY itu cenderung sudah turun. Karena apa? Karena Menteri Keuangannya US itu sekarang lagi mati-matian nih ya untuk menjaga yield obligasi AS supaya nggak terlalu tinggi. Ya, itu nanti akan berfungsi ya dari segi refinancing utang pemerintahnya US. Mereka juga sudah deklarasi utang pemerintahnya itu kurang lebih 40 triliun USD ya. Jadi itu ada sedikit ada sedikit ketidakpercayaan terhadap reputasi fiskal dari pemerintah US ya. Jadi seperti itu ya, karena hegemoni dolar ini melemah, maka itu akan menjadi beneficiary untuk emerging market terutama Indonesia gitu. Karena apa? Karena USD ini nantinya akan mencari instrumen hedge di mana itu adalah komoditas gitu ya. Nah, salah satu bursa di Asia yang banyak saham komoditasnya itu Indonesia. Jadi kita bisa menangkap nih aliran likuiditas dari uang-uang yang lari dari aset berbasis USD dan terutama yang berkaitan sama US. Seperti itu, Mas Tovan. Baik. Jadi kalau kita pakai POV-nya negara-negara berkembang gitu termasuk Indonesia, ada angin segar dari kondisi perekonomian Amerika Serikat begitu ya, Mas? Betul. Nah, kalau kita kaitkan dari mungkin kondisi di Amerika Serikat sendiri memang sedang dalam tekanan yang itu kita sama-sama berharap kalau dalam posisi Indonesia sendiri sedikit akan melemahkan nilai tukar dari dolar yang kemudian berimbas pada peningkatan rupiah. Tapi kalau kemudian kita beranjak ke isu global lainnya, Mas, dari membuat harga minyak nih agak harap-harap cemas, ini udah semakin mendekati angka $100 per barel. Nah, ini apa yang bisa kita cermati dari kondisi tersebut?
Ya, kalau untuk yang Senin pagi ya, yang Senin pagi itu saya sempat lihat itu udah turun 2%-an ya. Jadi memang Oke. bisa dibilang Mas, kalau mereka mau ini memperpanjang perang itu kayak bom bunuh diri lah buat pemerintah US Oke. gitu ya. Jadi karena apa? Karena kan otomatis anggaran perangnya naik gitu ya. Sedangkan defisit APBN mereka sendiri itu 6% gitu. Jadi memperpanjang perang memang membuat mereka ini dapat dapat untung gitu ya dari jualan minyak, tapi di sisi lain karena anggaran perangnya itu naik gitu ya. Terakhir sih Menteri Pertahanannya atau Menteri Perangnya ya itu minta kenaikan 50% gitu Hmm. ya, terkait dari tahun ini dia dianggarin 1 triliun dolar, tahun depan dia minta 1,5 dolar untuk ke Kongres, 1,5 triliun dolar ke Kongres ya. Jadi tambahan 500 miliar dolar dengan kondisi yield obligasi yang sedemikian tinggi gitu ya, di mana yield 30 tahun itu setara dengan di Juni 2007 gitu ya, 6 bulan sebelum adanya krisis ekonomi ya gitu, kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi memang em, itu jadi bom bunuh diri sehingga mereka maju kena mundur kena gitu. Jadi Makanya kenapa saya punya view ya, kalaupun jemput 90 itu nggak akan lama, oke, oke, baik. nanti turun lagi gitu. Jadi kalau di posisi Amerika Serikat sendiri ini posisinya dilematis sehingga sepertinya akan cukup berat untuk membayangkan AS bakal kukuh untuk terus berperang begitu ya? Betul, betul. Nah, Baik, nanti baik. tapi ya itu tadi ya, untuk estimasi kapan mereka akan narik pasukan gitu ya, mungkin kita coba lihat 2 sampai 3 bulan ke depan gitu. Baik, baik. Nah, dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi pasar yang kemudian di sektor domestik yang seperti Mas Faris tadi bilang cukup kondusif, tekanan dari FTSE tidak terlalu signifikan, terus kemudian posisi nilai tukar rupiah juga mulai menguat, tapi kemudian ada sebagian tekanan dari global yang itu juga tentu masih membuka ruang-ruang yang menjadi tekanan bagi bursa saham domestik kita. Nah, kira-kira nih dengan kondisi yang demikian apa yang perlu dilakukan oleh investor terkait dengan sikap investasinya dalam setidaknya dalam beberapa waktu ke depan? Oke, dalam beberapa waktu ke depan ya mungkin untuk view jangka menengah ya, mungkin bisa teman-teman perhatikan di 2 sampai 3 bulan ke depan. Ya, satu mungkin untuk teman-teman yang punya exposure obligasi, silahkan bisa nambah lagi ya, karena memang kita lihat yield obligasi 10 tahun ya dari Indonesia itu sudah berada di bawah angka 7%. Setelah kemarin sempat ini ya, sempat mencari floor ya di kisaran 7,2 sampai 7,4. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin punya aset berbasis obligasi, baik itu direct ya, direct teman-teman beli bond ataupun reksadana pendapatan tetap, ya teman-teman bisa nambah dikit gitu ya, karena memang secara apa namanya, secara yield-nya itu masih menarik, tapi mungkin nggak akan lama lagi segitu gitu ya, karena memang menguatnya cukup cepat gitu, rupiahnya dan juga obligasinya juga udah mulai untuk bounce back gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dari saham, kalau melihat kondisi makro yang demikian, memang teman-teman bisa untuk tidak jauh-jauh dari yang namanya store of value. Gitu ya, store of value dalam artian apa Mas? Gitu ya. Store of value itu artinya instrumen komoditas yang menjadi hedging dari pelemahan nilai tukar dari US dollar gitu ya. Jadi bisa emas gitu ya, kemudian komoditas-komoditas strategis kayak koper gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mencari saham yang berkorelasi dari komoditas-komoditas strategis tersebut. Seperti itu, Mas Tovan. Baik, baik. Pembahasan yang menarik dan juga POV yang bisa atau pantas dipertimbangkan oleh sobat investor sekalian. Sayang karena waktunya terbatas, kita cukupkan dulu sampai di sini, Mas Faris. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi insight lebih bagi sobat investor sekalian dalam mengawali perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Faris, sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas.
Ya, Pak Wan. terima kasih. Baik Sobat Investor sekalian, demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Muktasim. Semoga segala apa yang beliau sampaikan, segala analisisnya, segala pertimbangannya dapat menjadi tambahan informasi atau mungkin insight lebih bagi Sobat Investor sekalian dalam memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.